Selesai. Ya. Oke, tadi kan sudah berdoa. Sekarang Ibu minta kita bernyanyi dulu. Jangan hafal nggak ini? Pasti hafal kan? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Itu aja nggak apa-apa. Terima kasih ya, Mas Daril. Oke, kita mulai ya. Ada semuanya. Ibu mau lihat siapa yang nggak hafal ya? Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang ada yang hafal lagu belajar Pancasila? Ayo, siapa yang mau mimpin di depan? Ayo, Rayana mau? Sini ya, nggak apa-apa. Sini, silakan pimpin lagu proklamasi Pancasila. Teman-teman, kita bernyanyi lagu belajar Pancasila. Ayo teman-teman, Ya. ayo teman-teman kita bernyanyi lagu profil belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Good job, terima kasih Mbak Rayana. Oke, Ibu mau tes suaranya. Kelas 5 B. Siap, Kompak. Kelas 5 B. siap, Kelas 5 B. siap. Siswa kelas 5 B, apa kabar? Baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap, Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa yang Ibu sayang semuanya. hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap, kami siap belajar. Ibu yang kami sayang, kami pasti. Hebat. Iya, pintar. Oke, hari ini ada yang nggak masuk. Siapa nak? Berapa orang yang nggak masuk? Kenapa itu nggak masuk? Oke, kita doakan semoga teman yang sakit bisa sembuh dengan cepat. Oke, sekarang Ibu minta coba lihat pakaiannya sudah rapi apa belum? Ayo, yang belum rapi bajunya belum dimasukkan silahkan masukkan. Yang belum pakai sepatu silahkan pakai sepatu. Udah? Oke, nah coba dilihat ada sampah nggak di bawahnya. Yuk dicek dulu ada sampah apa enggak. Udah bersih ya? Pintar. Ya Nana, sebelum Ibu mulai belajar hari ini, Ibu akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, apabila Ibu yang menerangkan materi, kalian harus menyimak. Oke? Yang kedua, pada saat kalian berdiskusi, kalian harus aktif. Yang ketiga, kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau menjawab, memberi saran, harus angkat Tangan. pintar. Bisa Ibu mulai? Bisa. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai IPAS. Minggu kemarin, ada yang masih ingat nggak? Belajar apa kita IPAS-nya? Bagian-bagian telinga. Salah satu fungsi telinga itu apa sih? Ibu pengen tahu? Untuk mendengar. Untuk mendengarkan. Oke, sekarang Ibu mau cek. Kalau misalnya suaranya hewan
Ayo, ibu minta kalian berdiri semuanya. Ayo berdiri dulu. Ayo, sudah. Oke, sekarang coba wisata ini. Coba rentangkan tangannya ke samping, ke atas. Sekarang coba pijat pinggang temennya. Ayo pijat. Kakinya ya, pijat dulu. Sudah, ayo sekarang gantian. Nah, sudah. Sekarang duduk kembali. Sudah relax. Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar apa materi pasnya? Rantai makanan. Sebelum itu ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu pada saat kalian akan belajar tentang rantai makanan ini melalui bahan ajaran ibu tampilkan, kalian mampu mengenali atau kalian mampu mengerti pengertian ekosistem dan juga rantai makanan serta dapat menentukan peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Yang kedua, setelah nanti ibu tayangkan video pembelajaran, kalian dapat menentukan urutan rantai makanan dan mengidentifikasi dampak perubahan pada salah satu komponen rantai makanan terhadap keseluruhan di dalamnya dengan benar. Yang ketiga, melalui media papan rantai makanan yang nanti kalian akan coba tempel-tempelkan, kalian akan mampu membuat rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar kalian dengan benar. Yang terakhir, pada saat kalian melakukan diskusi nanti pada saat ngerjain LKPD, kalian mampu menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, kan ibu sudah bilang pengertian ekosistem. Ada yang tahu nggak pengertian ekosistem itu apa? Arjun? Hubungan antara komponen hidup biotik dari komponen tak hidup abiotik di suatu tempat tertentu. Oke, benar. Ada yang lain? Oke, sama. Nggak apa-apa, kita akan belajar itu nanti. Nah, di dalam ekosistem ada apa aja ya? Ada ekosistem apa? Ada yang tahu? Biotik. Ada yang tahu apa saja contoh komponen abiotik itu? Siapa? Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan belajar. Nah, di dalam ekosistem itu ada yang namanya ekosistem laut, ada sawah, ada apa lagi? Hutan, ada apa lagi nak? Sungai, ada apa lagi? Danau, dan masih banyak lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai itu semua, oke? Nah, sekarang ibu punya video pembelajaran nih. Coba kalian simak ya. Kira-kira apa sih video ini apa? Coba simak ya. Tadi di dalam video tersebut, kenapa ya kok bisa ada kayak gitu? Itu apa? Video tadi, kenapa? Coba yang keras, kenapa? Hewan makan hewan. Ada yang tahu nggak kenapa kok bisa hewan itu saling memakan ya? Kenapa kayak? Karena hewan itu semua membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Iya, benar. Jadi di dalam sana tadi yang pertama kali dimakan itu siapa ya? Belalang. Belalang. Dimakan siapa belalangnya? Iya, kata kotak. Ibu akan menjelaskan mengenai
mengenai pengertian dari ekosistem. Nah, anak-anak, di dalam ekosistem, organisme yang ada selalu berinteraksi secara timbal balik di lingkungannya. Kayak tadi ya, adanya timbal balik, adanya saling keterbutuhan. Karena kata harus membutuhkan energi, bagaimana caranya? Yaitu memakan belang. Nah, interaksi timbal balik ini membentuk suatu sistem yang kemudian kita kenal sebagai sistem ekologi. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik atau jenis-jenis makhluk hidup dan faktor-faktor fisik seperti iklim, kemudian air, dan juga tanah serta kimia, yaitu misalnya ada kemasan dan juga sanitasi. Nah, tadi kan Ibu tanya ya, apa komponen yang ada di dalam ekosistem itu. Nah, di sini berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem ini memiliki dua macam anak-anak. Yang pertama yaitu ada ekosistem alami, di mana ekosistem alami ini adalah yang terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya di sini ekosistem alami terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem darat dan juga ekosistem perairan. Nah, di sini ada yang tahu nggak ekosistem darat itu apa aja? Ekosistem darat apa aja? Hutan. Tadi siapa yang jawab hutan? Pintar. Ada hutan, kemudian ada apa? Sawah. Kemudian ada apa? Gurun. Ya, dan masih banyak lagi. Kemudian sistem ekosistem yang perairan itu ada rawa, ada sungai, laut, dan juga danau. Ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Bu, ekosistem buatan itu apa sih, Bu? Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah di sini ekosistem buatan itu seperti waduk. Ayo, siapa di rumahnya ada waduk atau di sekelilingnya ada waduk? Oh iya, itu berarti yang dinamakan ekosistem buatan. Kemudian ada kolam. Siapa yang punya kolam renang di rumah? Kolam ikan, kolam renang siapa? Nah, punya akuarium juga sama. Itu yang dinamakan ekosistem buatan. Sawah itu juga termasuk, kebun dan juga sebagainya. Oke, ada yang ditanyakan materi ini ekosistem? Yakin sudah paham semua? Sudah. Sekarang Ibu minta siapa yang mau menempelkan rantai makanan di papan ini. Ayo silahkan maju. Ya, maju nggak? Maju sini, coba dilihat temannya. Kira-kira benar atau tidak ya? Nih, coba kita lihat siapa yang jadi produsen. Ya, siapa namanya? Yudi, tepuk tangan buat Yudi. Benar nggak ini rantai makanan yang ada di sawah seperti ini? Benar. Nah, oke, ini merupakan salah satu contoh rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Yang menjadi produsen siapa? Padi. Terus padi dimakan siapa, Nak? Tikus. Terus habis itu tikus dimakan? Ular. Habis itu? Yang terakhir? Bamurai. Oke. Ibu sudah mencontohkan contoh rantai makanannya. Sekarang pengertian rantai makanan tadi sudah disinggung sama Arjun. Belajar rantai makanan adalah sebuah peristiwa dimakan atau memakan antar sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Di dalam rantai makanan itu terdapat sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, sekarang coba perhatikan video pembelajaran yang ada di sini ya, Nana. Coba diperhatikan. Hai, aku Lydia, seekor tenggiri. Aku akan mengajak. Oke, tadi kan kenapa kok bisa konsumen itu
tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri karena dia membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu hewan herbivora. Hewan herbivora itu apa? Herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir, omnivora. Omnivora itu hewan pemakan apa, Nana? Segalanya. Contohnya apa aja ini? Seperti anjing, Nah, terus anjing, ayam, dan manusia. dan manusia. Oke, tadi sudah tahu ya, konsumen itu apa, produsen itu apa, kemudian apa tadi, pengurai. Nah, aku mau tanya lagi, yang termasuk produsen itu ada apa aja? Tumbuh-tumbuhan. Contohnya tumbuh-tumbuhan itu apa? Jagung, jagung, terus itu ya nggak apa-apa. Terus konsumen pertama tadi diduduki oleh hewan tikus. Terus ada lagi? Iya, pintar. Dan masih banyak lagi. Pengurai adalah atau sejenis bakteri yang atau jamur yang memakan sisa-sisa makanan dari makhluk hidup yang sudah mati. Tadi pengurai apa pengertiannya? Salah satu jamur atau bakteri yang memakan sisa-sisa. Ah iya, pintar, apa jawab aja ya. Jangan takut-takut, benar, pasti benar. Oke, sekarang Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan setiap kelompoknya. Nah, habis itu ada pertanyaan nggak? Sebentar, ada yang ditanyakan nggak? Paham semua ya? Nah, di sini Ibu sudah bagi berdasarkan kayak belajar. Yang di pojok sana yaitu kelompok 1, kelompok visual. Yang di tengah adalah auditori. Yang terakhir kelompok 3 yaitu kelompok apa? Kinestetik. Nah, di sini kita akan mengerjakan LKPD sesuai gaya belajarnya masing-masing. Ayo ditulis anggota kelompoknya terlebih dahulu. Siapa aja? Tulis. Ditulis. LKPD yang untuk kelompok visual itu nanti ada beberapa macam gambar yang anak-anak ya. Di sana ada contoh ini, ada pohon, ada rusa dan lain sebagainya. Nanti kalian disuruh yang visual, tolong dengerin ya. Nanti ini disuruh peran dan hubungan antara ini semua rantai makanannya yang ada di sini. Pohon itu perannya apa ya buat rusa, terus hubungannya dengan rusa itu kenapa? Nah, nanti dijelaskan, diisi di titik-titik atau kolom yang tersedia. Pertanyaan yang selanjutnya, kalian disuruh ngurutin atau ini benarkan urutan yang benar untuk rantai makanan di ekosistem yang kalian ini dapatkan itu bagaimana? Ya, untuk yang auditori nanti Ibu akan sediakan handphone 1 untuk kelompok untuk mendengarkan rekaman suara tentang cerita yang ada di ekosistem sungai. Jadi nanti pengerjaannya adalah kalian mendengarkan rekaman suara yang Ibu kasihkan, ya. Kemudian kalian bisa menjawab soal yang ada di LKPD secara berkelompok. Sedangkan yang kinestetik, Bu. Nah, yang kinestetik itu kalian disuruh
nanti ngerjainnya gantian. Di gilir itu ada 10 pertanyaan setiap kelompoknya. Jadi satu anak satu, ngerjainnya satu anak satu. Ada yang susah nak? Sebentar ini. Sudah nulis ininya kan ya, nama kelompoknya ya? Ini ada rekaman suaranya. Kalian bisa mendengarkan bersama, oke? Nanti akan diskusi aja. Oh iya, tempat belinya. Sudah selesai atau belum? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua ya? Ya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah selesai semua, sekarang ibu minta kalian kan berkelompok. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan. Ibu kasih waktu presentasi semua anggota kelompok 3 ini adalah 20 menit. Ya, jadi satu per kelompoknya 6 menit. Jadi itu presentasi dan juga tanya jawab. Oke, ketentuannya, dengerin ibu, ketentuannya apabila ada kelompok, misal yang pertama maju kan kelompok 1, ya, kelompok 1 yang maju, kelompok 2 dan kelompok 3 harus menyimak. Nanti bakalan mungkin ada dari kalian yang memberikan saran atau memberikan pertanyaan atas presentasi yang dari kelompok 1. Ya, nanti dari kelompok 1 presentasi dan juga menjawab pertanyaan dari kalian. Kelompok 2 juga seperti itu. Pada saat kalian maju ke depan, kelompok 1 dan kelompok 3 harus mendengarkan, menyimak presentasi yang ada di depan. Oke? Nah, bisa dipahami? Bisa. Oke, ibu mulai ya. Mulai dari kelompok yang pertama, yuk silakan maju. Coba mungkin ke kelompok lain. Kalian diskusi apa namanya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Daryl. Dan anggota kelompok kami Dan Farul, bisa. Aidana. Oke. Coba didengarkan ya. Ini kami berdiskusi dan menyelesaikan beberapa pertanyaan mengenai rantai makanan yang ada di ekosistem di kami. Di sini ada yang mau bertanya nggak di kelompok 1? Ayo, angkat tangan. Ayo silakan, Mbak Jovita. Dari kelompok Alfito. Menurut kelompok kalian, apakah semua organisme dalam ekosistem hutan memiliki peran dan nama penting dalam rantai makanan? Jelaskan penjelasan kelompok. Oke, nah. Oke, tadi pertanyaannya Jovita sudah bisa dipahami? Sudah? Oke, sudah. Siapa yang bertukar menjawab? Oke, Vanessa sini silakan di depan. Yang baca yang keras ya. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jovita. Menurut kelompok kami, ya, semua organisme memiliki peran penting dalam rantai makanan karena mereka saling terkait. Telah benar menyediakan energi. Bagaimana Mbak Jovita? Jawaban dari kelompok sudah bagus dan benar. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bilang itu sama-sama. Oke, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, coba dikoreksi lagi yang sudah. Jangan dulu, nggak apa-apa. Ada yang kesusahan? Oke, kerjain soalnya kurang 1 menit lagi. Oke, sudah? Oke, yang sudah, ayo bisa dikumpulin di kelompok masing-masing saja nanti ibu ini. Sama LKPD-nya ya Nana. LKPD-nya juga jadikan 1. Oke, ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa Nana? Rantai makanan. Terus apa lagi? Ekosistem. Tadi ekosistem ada apa aja? Iya, banyak lagi. Nah, tadi di rantai makanan ada siapa aja? Produsen. Iya, konsumen ada berapa tingkatan? 3. Oh, pintar. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mempelajari rantai makanan? Ada yang kesusahan nggak? Nah, tadi ada hal baru nggak atau materi baru nggak yang didapatkan? Oke. Zafran bisa memimpin doa akhir pelajaran? Bisa. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.